Materi malam ini adalah pendekatan penggunaan tools Fibonacci retracement. Bagi teman-teman yang sudah familiar, ya mungkin ini bisa menjadi pengingat. Tujuan kelas malam ini adalah peserta dapat mengetahui bilangan-bilangan Fibonacci yang unik dan natural. Lalu peserta dapat mengetahui area retracement dan area extension atau projection. Jadi Fibonacci ini adalah sebuah bilangan-bilangan yang unik dan terbilang natural. Pada trading akan dimanfaatkan rasio-rasio Fibonacci yang unik tersebut kita manfaatkan sebagai area support dan resistance. Kita mulai dari dasar. Untuk Fibonacci sendiri adalah nama lain dari seorang ahli matematika yang berasal dari Italia pada abad ke-12 yang dikenal dengan nama Leonardo Pisano. Fibonacci di dalam trading adalah berupa deretan bilangan yang dihasilkan dari perhitungan bilangan-bilangan sebelumnya. Lalu Fibonacci di dalam trading kita manfaatkan sebagai area support dan resistance. Berikut ini adalah disebut sebagai deret angka Fibonacci dari mulai angka 1, lalu 1 ditambah bilangan sebelumnya dihasilkan 2. Lalu untuk bilangan selanjutnya adalah hasil penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya, yaitu 2 ditambah 1 adalah 3. Selanjutnya 5 ini dihasilkan dari 3 ditambah 2, dihasilkanlah 5. Selanjutnya ada 8. 8 ini dihasilkan dari 5 ditambah 3 dan seterusnya. Dari deret angka tersebut terdapatlah sebuah bilangan yang dinamakan golden ratio, golden mean atau primary ratio. Jadi bermacam-macam yang menyebutnya, cuma pada umumnya adalah disebut golden ratio. Ini deret angka Fibonacci menjadi dasar pemikiran rasio-rasio yang akan nanti disebutkan. Salah satu bagian penting dalam mengetahui bilangan Fibonacci adalah mengenal golden ratio, golden mean atau primary ratio, yaitu sebuah bilangan di mana hasil pembagian antara 2 angka yang berurutan dalam deret angka Fibonacci. Jadi dalam deret angka Fibonacci ini ada sebuah bilangan golden ratio, di mana golden ratio itu adalah hasil pembagian dari bilangan-bilangan yang ada pada deret angka Fibonacci. Golden ratio pada dasarnya terdiri dari 2 bilangan, yaitu rasio 1618 dan 0618. Disebut golden ratio karena yaitu hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sebelumnya selalu menghasilkan angka mendekati rasio 1618. Jadi deret angka Fibonacci jika dibagi angka sebelumnya selalu mendekati angka 1618. Sedangkan suatu pembagian angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sesudahnya selalu menghasilkan mendekati rasio 0618. Kita lanjut ilustrasinya. Rasio 1618 termasuk golden ratio karena hasil pembagian suatu angka terhadap angka Fibonacci sebelumnya selalu menghasilkan mendekati rasio 1618. Sini ada ilustrasi deret angka Fibonacci. Kita cek di sini adalah 55 dibagi 34. Ini hasilnya mendekati ke 1618. Lalu ada 89 dibagi angka sebelumnya, yaitu 55, hasilnya mendekati 1618. Lalu 144 dibagi 89, hasilnya selalu mendekati 1618 dan seterusnya. Ini bisa diuji, dipersilahkan.
deret angka Fibonacci tersebut diketahui lalu dibagi bilangan sebelumnya, hasilnya selalu mendekati 1618. Itu sebabnya dinamakan golden ratio. Kalau rasio 1618 dibagi angka sebelumnya, sedangkan rasio 0618 dibagi angka sesudahnya, selalu menghasilkan mendekati 0618. Berikut ini adalah deret angka Fibonacci. Kita cek dari angka 34 dibagi angka sesudahnya yaitu 55, hasilnya adalah 0618. 55 dibagi angka setelahnya yaitu 89 menghasilkan 0618. Cukup unik bilangan golden ratio ini, yaitu 1618 dan 0618. Ini berlaku seterusnya. Ini kalau ingin diketahui, kita tambahkan 987 ditambah 610. Ini bisa menjadi deret angka Fibonacci tak terhingga sampai seterusnya. Ini perlu diketahui supaya kemudian saat kita memanfaatkan Fibonacci sebagai support dan resisten, kita bisa menggunakan golden ratio tersebut dan diasumsikan sebagai area support yang cukup diperhitungkan. Lalu ada derived ratio, yaitu rasio turunan. Ada dua bilangan rasio turunan dari deret Fibonacci yang tadi disebutkan. Kali ini ada rasio 2618 dan 0382, yaitu hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap dua angka sebelumnya. Kalau tadi 1618 satu angka sebelumnya, sedangkan kalau 2618 adalah dua angka sebelumnya. Lalu rasio 0382 adalah hasil dari pembagian deret Fibonacci dua angka sesudahnya. Ini menjadi rasio turunan bagian dari golden ratio. Kita ilustrasikan. Ini deret angka yang tadi disebutkan. Ini 34 dibagi dua angka setelahnya yaitu 13. 1, 2. Hasilnya mendekati ke 2618. Lalu 55 dibagi dua angka sebelumnya yaitu 21, hasilnya 2618. Sedangkan rasio 0382 juga dikatakan sebagai golden ratio, cuma bersifat turunan. Ini 34 dibagi dua angka setelahnya. 34 dibagi dua angka setelahnya yaitu 89. Ini selalu menghasilkan 0382 mendekati. Lalu 55 dibagi dua angka setelahnya yaitu 144, hasilnya mendekati ke 0382 dan seterusnya. Ini berlaku. Dua angka setelahnya selalu mendekati rasio 0382. Cukup unik bilangan rasio ini yang nanti akan kita manfaatkan sebagai pencarian area-area support dan resistance. 0618 disebutkan sebagai primary ratio, golden ratio, dan 1618. Sedangkan turunan-turunan yang lainnya ada rasio 0786, itu adalah akar kuadrat dari 0618. Lalu rasio 0886 akar keempat dari 0618 dan seterusnya. Jadi deret angka Fibonacci adalah bilangan yang unik dan natural. Berangkat dari kata unik dan natural tersebut, rasio-rasionya sering dimanfaatkan sebagai acuan support atau resisten. Pada tools Fibonacci retracement terdapat dua nama area yang dimanfaatkan sebagai area support atau area resistance.
saya sudah beri kolom. Pada kolom rasio antara 0 sampai 100 adalah disebut retracement area. Sedangkan area yang di atas 100%, yaitu ada rasio 113, 1272 dan seterusnya sampai tak terhingga, disebut area extension atau projection. Jadi di dalam satu tools ada dua nama area yang dipisahkan, hanya penyebutannya saja, tapi toolsnya ini adalah satu perangkat. Retracement area adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui potensi penelusuran kembali suatu pergerakan harga setelah terjadinya pembalikan dari titik high maupun low sebelumnya. Kita pertegas lagi, bilangan retracement yaitu rasio dari 0 sampai 100. Ada apa aja? Ada rasio 2, 3,6, 0,382, bisa disebut 38,2, rasio 50, dan seterusnya sampai 100. Ini adalah bilangan retracement. Sedangkan area extension atau projection area adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui potensi kelanjutan pergerakan setelah berhasil melewati titik rasio 100% yang sebelumnya terbentuk. Ini disebut area extension atau projection. Rasionya adalah bilangan di atas 100. Ada rasio 113, 1272, 1618, dan seterusnya. Baik, kita ke pengaplikasian tools Fibonacci untuk mengetahui area extension atau projection. Ini adalah sebuah area yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya. Tool Fibonacci retracement ada pada kolom sebelah kiri. Dalam hal ini saya pakai Trading View. Saya diklik untuk retracement Fibo. Nah, ini adalah Fibonacci retracement. Kita bisa set dari rasio-rasio ini, kita bisa set rasio-rasio yang dibutuhkan, yang akan dipergunakan di dalam trading. Ini kita ketahui adalah sebuah retracement, sebuah area retracement dari 0 sampai 1. Kita bisa set lainnya. Sedangkan untuk area extension kita bisa centang kebutuhannya, yaitu di atas 100%. Ada apa aja? Ada rasio 113, lalu 1272, 1618, kita klik. Lalu rasio 2, 224, 2618, dan seterusnya. Ini adalah sebuah area extension, dan ini adalah area retracement. Kedua area ini berada di dalam satu tools, satu alat. Oke, ini untuk pengenalan tools Fibonacci retracement.